Negara hadir dan berkolaborasi dengan mitra dan profesi serta semua pihak dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi pada masa bencana di Indonesia. Indonesia merupakan daerah rawan bencana karena terletak di antara 3 lempengan dunia, yakni Eurasian, Indo-Australia, dan Pasifik serta berada di Pacific Ring of Fire. Sepanjang tahun 2020 hingga 25 November 2021, terjadi 8.196 bencana alam. Sejak akhir 2019 sampai 2021, saat ini Indonesia juga menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak sangat luas pada masyarakat. Bencana yang mengakibatkan krisis kesehatan meningkatkan kerentanan perempuan, anak, lansia, dan orang dengan disabilitas, khususnya terhadap permasalahan kesehatan serta perlindungan. Juga, pada saat bencana, ibu hamil yang sewaktu-waktu akan melahirkan tetap ada. Bahkan, ada yang berisiko mengalami komplikasi maternal dan perlu mendapatkan penanganan yang adekuat. Apa ibu nih? Kerentanan lainnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan, kematian ibu dan bayi, infeksi menular seksual atau IMS, termasuk HIV, serta meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender. Pada situasi bencana, ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi sering sekali terabaikan. Untuk merespons situasi tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Subklaster Kespro menerapkan paket pelayanan awal minimum atau biasa disingkat menjadi PPAM Kesehatan Reproduksi pada saat krisis kesehatan. PPAM Kesehatan Reproduksi ialah sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus segera dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa pada kelompok rentan. Kegiatan PPAM meliputi koordinasi atau perencanaan, pelayanan, pengadaan logistik, dan kegiatan-kegiatan kesehatan seksual dan reproduksi lainnya. PPAM Kesehatan Reproduksi terdiri dari 9 komponen berikut. Koordinasi PPAM mencegah kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas, mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS, mencegah kesakitan dan kematian maternal dan neonatal, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kesehatan reproduksi remaja dan pelibatan remaja, pelayanan minimum kesehatan balita, pelayanan minimum kesehatan lanjut usia, perencanaan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Komponen 1, koordinasi PPAM. Koordinasi ini berguna untuk memetakan anggota dan menentukan penanggung jawab setiap komponen PPAM, serta dapat mengetahui sumber daya yang ada di daerah bencana sehingga pelaksanaan layanan PPAM kesehatan reproduksi dapat berjalan dengan baik. Koordinasi adalah kunci keberhasilan dalam memperkuat kesiapsiagaan, mengurangi resiko kebencanaan, dan akan mendukung penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Komponen 2, mencegah kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas. Perempuan dan anak-anak menjadi sangat rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi dan mengalami kasus kekerasan ketika terjadi bencana, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya masalah kesehatan dan kekerasan dengan memastikan ketersediaan layanan medis dan dukungan psikososial serta mekanisme rujukan di tempat kejadian bencana. Komponen 3, mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS. Layanan PPAM Kesehatan Reproduksi pada masa bencana juga melakukan pencegahan terhadap penularan, kesakitan, dan kematian akibat HIV dan IMS, sehingga korban di pengungsian akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketersediaan darah aman, penerapan kewaspadaan standar, keberlanjutan ARV, penyediaan profilaksis pasca pajanan. Komponen 4, mencegah kesakitan dan kematian maternal dan neonatal. Pada saat terjadi bencana, perlu memastikan ketersediaan akses dan layanan maternal dan neonatal pada situasi-situasi krisis kesehatan. Komponen 5, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Pada situasi krisis kesehatan, perempuan semakin rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Upaya-upaya ketersediaan alat kontrasepsi, akses layanan maupun penjangkauan perlu dipastikan agar dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Komponen 6. Kesehatan reproduksi remaja dan pelibatan remaja. Dalam situasi bencana, remaja juga rentan terhadap kekerasan dan kesehatan reproduksi. Ketersediaan akses dan layanan kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, dan menciptakan berbagai kegiatan bagi remaja pada saat terjadi bencana sangat perlu dilakukan. Mengingat remaja merupakan usia di mana mereka rentan mengalami trauma ketika terjadi sesuatu yang tidak biasa pada kehidupan mereka. Komponen 7. Pelayanan minimum kesehatan balita. Pada situasi bencana, balita juga merupakan kelompok paling rentan mengalami masalah kesehatan. Balita memerlukan perhatian yang lebih ketika terjadi bencana, agar terlindungi dari bahaya dan tercakup dalam pelayanan kesehatan. Komponen 8. Pelayanan minimum kesehatan lanjut usia. Lansia merupakan kelompok yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan juga perlindungan ketika terjadi krisis kesehatan. Karena sebagian besar lansia memiliki riwayat penyakit dan mudah mengalami kekerasan seperti penelantaran. Sehingga, layanan kesehatan dan memastikan aspek-aspek perlindungan pada lansia ketika terjadi bencana menjadi prioritas PPAM. Komponen 9. Perencanaan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Perencanaan layanan kesehatan reproduksi pada masa krisis kesehatan perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar. Perlu dilakukan identifikasi kebutuhan logistik kesehatan reproduksi, serta identifikasi fasilitas pelayanan kesehatan di tempat kejadian bencana. Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi di lapangan, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan mitra, profesional, dan semua pihak dalam penyediaan tenaga kesehatan dan berbagai macam kesediaan logistik, baik untuk individu dan tindakan medis. Ketersediaan tenaga kesehatan, tindakan medis, dan logistik PPAM Kesehatan Reproduksi harus dilakukan dengan baik, dimulai sejak prakrisis atau bencana, saat terjadi krisis, hingga saat pasca krisis kesehatan. Kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga lokal, dan internasional, profesi, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas menjadi kunci dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Mamdi dan Leni Kabelen, untuk petugas puskesmas Gaiwerang, dan juga untuk Ibu Koni, dan untuk H2H Center Kabupaten Flores Timur. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Salam sehat. Video ini dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Mitra Pembangunan dan Strategis.